Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Rohma. Saya dari kelas KPIE dengan NIM 302200153. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hambatan dalam komunikasi, serta saya akan menganalisis sebuah berita yang berjudul Hoaks Corona Konspirasi Masih Ganggu Pemerintah Atasi Pandemi, yang dilansir dari detik.com, dan kemudian saya akan memberikan sebuah solusi bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu hambatan dan macam-macamnya. Hambatan dalam komunikasi massa dikelompokkan menjadi 3 hal, yakni psikologis, sosiokultural, dan interaksi verbal. Yang pertama ada hambatan psikologis. Alasan mengapa disebut hambatan psikologis karena hambatan tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia. Terdiri dari subpembahasan, yakni yang pertama ada kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Yang kedua ada hambatan sosiokultural. Tentunya hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seseorang komunikan. Menurut Arianto tahun 2014 membagi hambatan ini menjadi beberapa aspek, yakni keberagaman etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa, faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai hambatan mekanis lainnya. Kemudian yang ketiga ada hambatan interaksi verbal. Jenis-jenis hambatan interaksi verbal terdiri dari polarisasi, orientasi, intensional, evaluasi statis, dan indiskriminasi. Di sini saya akan menganalisis sebuah berita yang berjudul Hoaks Corona Konspirasi Masih Ganggu Pemerintah Atasi Pandemi. Bisa dilihat dari judul berita, ini termasuk golongan hambatan komunikasi massa jenis psikologis. Seperti yang ditulis di artikel tersebut, yaitu hoaks terkait corona dianggap pemerintah sebagai salah satu gangguan mengatasi pandemi. Salah satu hoaks yang masih beredar ialah corona merupakan konspirasi. Hal itu disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat silaturahmi virtual dengan alim ulama, pengasuh, ponpes, pimpinan ormas lintas agama, dan Forkopimda se-Jawa Tengah pada Sabtu 31 Juli 2021. Ada isu-isu yang kadang-kala mengganggu pemerintah, seperti virus corona itu bohong, virus corona itu konspirasi. Nah, masih ada yang bilang begitu. Ketika kita tanya konspirasinya siapa, itu konspirasi orang kafir untuk menghancurkan orang Islam, ada yang bilang begitu, ujar Mahfud MD. Hal ini termasuk dalam kategori hambatan psikologis jenis prasangka, yang mana seorang komunikan tidak percaya terhadap pemerintah atau berprasangka buruk terhadap kebijakan dari pemerintah, sehingga menimbulkan tindakan lebih percaya terhadap konspirasi atau tidak mau percaya terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian Mahfud MD juga menyebutkan ada yang menganggap COVID-19 sebagai konspirasi perdagangan obat, padahal katanya malah banyak perdagangan obat yang positif COVID-19. Bahwa konspirasi perdagangan obat, ya seumpama itu benar, pedagang-pedagang sendiri juga kena, ya kalau obat itu ada, penyakit itu ada, karena permainan dagang kan harus kita hadapi juga, karena itu berbahaya secara medis, ucap Mahfud MD. Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hambatan psikologis, yaitu prasangka komunikan terhadap pemerintah. Juga menjamin stok vaksin corona di Indonesia saat ini masih cukup, namun katanya jumlah vaksinator untuk menyuntikkan vaksin yang kurang. Sampai hari ini vaksin kita cukup, yang tidak cukup adalah vaksinatornya. Kenapa? Karena tiba-tiba muncul kesadaran orang yang divaksin, lalu banyak yang antri vaksin, lalu vaksinator yang menyuntikkan itu nggak cukup, ujar Mahfud MD. Bisa disimpulkan bahwa beberapa komunikan memiliki stereotip negatif terhadap pemerintah karena mereka menganggap corona hanyalah konspirasi dan vaksin menyebabkan kematian.
Dalam setiap proses komunikasi pasti terdapat hambatan atau gangguan. Hambatan memang merupakan salah satu komponen dari komunikasi. Hambatan dalam komunikasi memang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun efeknya dapat diatasi. Menurut Joseph De Vito, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan komunikasi. Beberapa cara yang dilakukan untuk mengurangi efek hambatan dalam komunikasi diantaranya dengan meningkatkan kemampuan bahasa dan menggunakan pilihan kata yang lebih tepat, serta mempertajam keterampilan mengirim dan menerima pesan nonverbal, serta meningkatkan keterampilan mendengar dan memberikan umpan balik. Sebagai komunikator, kamu juga bisa mencoba untuk menyadari hambatan apa saja yang dapat terjadi dan mencoba untuk mencegahnya. Coba untuk perhatikan setiap hambatan yang terjadi dalam organisasi, yaitu pikirannya rasional dan kesopanan dirasa dapat meminimalisir hambatan dalam organisasi. Seperti jangan biarkan pesan-pesan yang tidak penting mengganggu komunikasi yang lebih penting. Sisihkan waktu untuk memperhatikan seluruh pesan sekaligus agar sisa waktu lainnya kamu bisa fokus terhadap hal lainnya. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.